Kalian pernah nggak berpikir ataupun membayangkan kebodohan yang udah pernah dilakuin? Misalnya aja seperti lu dapat nilai pelajaran yang jelek karena nggak pernah belajar, atau ketika lu marah-marah dan akhirnya menyesali itu. Atau seperti video yang bakalan gua puter ini. Lagi waktu ngasih tahu kalau aku udah keluar pondok itu kabur itu, sebelum aku kerja, sebelum dapat kerjaan, aku nggak berani ngomong. Dan berapa bulan kemudian itu pun aku alhamdulillah udah dapat kerjaan. Nah, untuk tempat tinggalnya masih numpang sama rumah temen gitu. Nah, dari situlah aku mulai ngomong ke orang tua. Pertama itu dari kakak aku, ngobrol sama kakak aku gini, sedih. Habis itu suruh ngasih tahu orang tua langsung gitu. Udahlah, aku nelpon bapakku, ibuku, dan jawabannya pun udahlah, jadi keinget. Kalau lu lihat video yang tadi itu dengan seksama dan dengan cermat, lu bakal paham bahwa sebenarnya ada pembelajaran yang berusaha diambil oleh, sebut saja namanya Ridho. Ada pembelajaran yang mau diambil sama Ridho di masa lalunya. Dalam kesadarannya, Ridho menyesal bahwa di masa lalu ia udah ngelakuin hal itu gitu. Sehingga penyesalan jadi pemicu bagi dirinya untuk lebih baik lagi di hari-hari berikutnya. Paling enggak, kita udah tahu nih kalau masa lalu itu jadi bahan untuk belajar atau sumber belajar. Makanya di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa kenangan begitu penting bagi hidup kita. Kita mulai aja dari cerita si Kontet misalkan. Ya sebut aja namanya Kontet lah. Kontet itu dulunya orang yang banyak tingkah. Bisa dibilang dia itu jahil, yang ngece, yang gak bisa diem gitu. Tapi lambat laun Kontet ini mulai menyadari kalau dirinya udah mulai dijauhin sama teman-temannya. Kontet mulai ngerasa ada yang salah sama dirinya. Dia mulai tuh inget-inget lagi, apa sih yang udah gue lakuin selama ini sampai gue dijauhin sama kawan-kawan gue. Oh, ternyata dia suka jahil, suka rese, suka gak bisa jaga perilakunya atau gak sopan. Nah, karena Kontet menyadari hal itu, akhirnya si Kontet memilih untuk gak jahil lagi dan menempatkan dirinya dengan baik. Nah, gue yakin nih, di antara kalian pasti pernah ngelakuin hal yang sama kan? Maksud gue, ngoreksi kejadian di masa lalu untuk kemudian memperbaiki diri. Nah, jadi kita itu terus berupaya untuk kita mau jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Kita belajar kan, menilik kembali masa lalu dan mulai melihat apa yang salah dan apa yang keliru. Setelah menemukan yang keliru dan yang salah tadi, kita berupaya untuk memperbaikinya supaya bisa jadi lebih baik di hari berikutnya. Nah, dari contoh ini kita paling nggak bisa tahu kalau yang berperan penting dalam mengubah diri itu kan sebenarnya kenangan. Nah, kenangan itu kalau menurut KBBI adalah sesuatu yang membekas dalam ingatan. Kalau nggak ada kenangan nih misalkan, mungkin lu nggak bakalan bisa berubah jadi lebih baik hari ini. Mungkin juga lu nggak bakalan tahu kalau warna hijau itu ya warnanya hijau. Lu nggak bakalan tahu kalau yang lu gunain untuk minum itu gelas. Ya mungkin lu sekarang bisa tahu nih, kalau tembok di hadapan lu itu misalkan warnanya putih. Tapi sedetik kemudian atau beberapa detik kemudian, lu udah lupa lagi sama sebutan tembok dan mungkin warna tembok juga itu lu udah lupa ini. Karena apa ya? Karena ketiadaan kenangan. Jadi kalau nggak ada kenangan, yang kita ketahui itu sama sekali baru nih, dan mungkin nggak akan ada pengetahuan yang tercatat. Sekalipun kita udah niatin untuk nyatet sesuatu, beberapa detik kemudian, pasti kita udah lupa lagi kalau udah pernah punya niat untuk nyatet pengetahuan-pengetahuan itu. Makanya kenapa kenangan itu berperan penting banget untuk perkembangan pengetahuan. Seenggaknya itu yang pernah dikaji sama Martin Suryajaya soal kenangan. Kalau lu mau tahu lebih lagi ya bisa kunjungin channelnya aja. Tapi ya gue bakal ngejelasin sedikit sih soal ini. Kenangan itu kalau kata Martin hal paling aneh di dunia. Karena kenangan menyimpan masa lalu tapi kemudian suatu waktu akan menghadirkan masa lalu itu dalam bentuk yang sama sekali berbeda, kata Martin gitu. Nah maksudnya masa lalu itu akan dihadirkan kembali tapi lebih buram daripada saat kita merekamnya pertama kali. Nah hal inilah yang kemudian menjadikan manusia kreatif dalam berpikir. Kalau misalkan nih kita mengingat secara sempurna seperti komputer, mungkin kita stagnan di satu perspektif. Iya kan? Nah, karena kenangan itu hadir dalam bentuk yang buram, maka kita memiliki kesempatan kan untuk kemudian memperjelas dengan cara yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan nih kita melihat masa lalu dengan sudut pandang yang baru. Tapi kalau kita merekam masa lalu seperti komputer misalnya, komputer itu kan menyimpan file dengan sempurna. File yang hari ini disimpan akan dihadirkan dalam bentuk yang sama seperti saat pertama kali file itu disimpan. Ya kan?
Jadi karena alasan inilah Martin itu nyebut kelupaan sebagai berkah. Karena tanpa lupa, perspektif kita terhadap sesuatu itu tidak akan ada pembaruan. Nah oke, kalau kita bahas lagi soal kenangan, paling tidak kenangan itu menjadi syarat penting dalam lahirnya pengetahuan. Kalau dalam hidup kita, kenangan itu berperan penting dalam memperbaiki kepribadian kita. Mengapa kita pada akhirnya memilih untuk memperbaiki diri? Karena ada rasa yang sangat tidak mengenakan di masa lalu dan kita itu nggak mau merasakan kembali perasaan itu persis seperti yang ada di masa lalu. Nah, maka dari itu kita menghadirkan masa lalu untuk dibedah dan kemudian mengambil pembelajaran yang ada di dalamnya untuk kemudian belajar dan menjadikan diri kita lebih baik daripada kita yang ada di masa lalu. Nah, uniknya, kenangan itu juga berperan menghadirkan rasa yang pernah kita rasakan di masa lalu. Kalau misalkan di masa lalu kita pernah merasa sedih atas suatu kejadian, nah bisa jadi ketika kita mengingat kejadian itu, rasa sedih akan kembali muncul. Unik banget memang kenangan itu. Makanya kenapa gue pengen ngebahas soal kenangan. Tapi kayaknya segitu dulu aja deh. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk ikutin update terbaru dari gue. Gue Dimas Algifari pamit. Jangan lupa tinggalin komentar.